boleh minta tolong Pak, ada namanya Natasha Christina. Harusnya ada ya. Natasha boleh menyalakan kamera dan menyapa. Di unmute juga, silakan. Halo, selamat malam Pak. Halo. Udah ada ya Natasha Christina ya? Ini Sudah, saya kemarin coba memahami apa yang dibuat oleh Natasha. Ini redesign ya, sebuah identitas visual gitu. Terus ini disebutnya apa ya? The Mentalist Project ya. Kemudian ini akhirnya saya coba menganalisa gitu. Jadi sebuah brandnya itu adalah sebuah brand permainan edukatif yang menyediakan kit berkonsep DIY untuk anak usia 3-7 tahun. Tantangannya era internet membuat berkurangnya permainan interaksi langsung ibu dan anak, kurangnya referensi permainan anak dan ibu. Terus solusinya menjadikan produk ini solusi alternatif permainan ibu dan anak agar berinteraksi secara langsung di era digital ini. Apakah betul begitu? Iya, betul, Pak. Terus akhirnya saya rasa keyword yang penting di sini adalah membahas tentang DIY, interaksi, dan anak-anak gitu. Nah, saya mau ada pertanyaan sebetulnya. Kenapa logo itu harus di-redesign? Karena saya nggak membaca tiba-tiba meredesign itu alasannya kenapa gitu. Terus dan saya rasa di project ini mungkin ya lebih menarik jika menampilkan itu DIY-nya dibanding tentang gagasan atau mencari solusi dengan bubble itu ya, dengan awan itu gitu. Boleh saya tanya itu ya, kayak kenapa harus di-redesign ya? Ada masalah apa ya dengan logo ini gitu? Jadi salah satu permasalahan permasalahan utama di logo itu sebenarnya ada beberapa hal sih, tapi yang pertama kalau misalkan dilihat dari si logo type itu sendiri tuh dia kelihatannya nggak unik gitu, karena kalau misalkan dilihat di kontennya, misalkan konten Instagram dan lain-lain tuh persis juga typeface digunakan. Nah, kemudian akhirnya itu kalau mungkin dari sisi logonya, kalau dari sisi terus berikutnya tuh kalau dari logogram si tupainya sendiri, kalau berdasarkan hasil interview atau wawancara dengan narasumbernya, sebenarnya pemilihan tupainya ini didasari untuk mencerminkan kata mentilisnya ini sendiri gitu. Jadi berdasarkan hasil interview, kata mentis ini sebenarnya maknanya tuh ingin menekankan rasa ingin tahu dan juga eksplorasi dari si anak, serta menunjukkan sisi aktif dan lincah. Tapi sayangnya di sini tuh tidak ditunjukkan dengan baik seperti itu, Pak. Jadi si bubble ini tuh, balon kata ini apa ya, kayak mentranslate dari sebenarnya dari nilai-nilai si tupai itu ya? Lebih tepatnya dari nilai si kata mentilisnya dan itu nilai. sih. Gitu, akhirnya si tupainya jadi maskotnya gitu. Betul. Terus kemudian saya rasa elemen grafisnya ini menarik gitu. Apa ya, kayaknya bisa lebih diimplementasikan juga ke kayak apa ya, terhadap promosi atau dari brandnya gitu. Jadi si logonya ini tidak hanya berhenti di membuat identitas visual, tapi bagaimana kamu bisa membuat program-program yang apa ya, mengelaborasi atau mengtransformasikan ke aktivasi dari programnya gitu. Ini kan ada ngomongin tentang product values, terus exploration gitu. Terus kalau saya juga udah lihat ya Instagramnya, secara visual mungkin ya sorry gitu, kayaknya kurang menarik ya saya lihat Instagramnya mereka gitu. Terus
Mungkin ini yang saya lihat kan dari sisi gagasan, kemudian kreativitas sama teknis gitu. Terus kalau teknisnya ini saya rasa visualnya tidak konsisten ya, kayak pertama itu, kemudian kedua tidak ada sistem tipografi dan detail tipografi, misal kayak di name card sama di ini apa yang bawahnya gitu, ada yang center, envelope ya, ada yang center iya. tapi ada yang juga Masih retak lupa kiri juga diganti. gitu. Itu kayak gitu. Terus itu kan konsisten sebenarnya. Sebenarnya konsisten di sini bukan berarti harus kaku ya, tapi bagaimana dalam ketidakkonsisten ini ada rasa yang sama gitu sebenarnya. Kayak gitu, ada feeling yang sama. Terus juga tentang elemen-elemen kayak apa ya, si crop ini ya, ada elemen yang kayak awannya ini nge-crop gitu. Kayak beberapa implementasinya kayaknya bukan konsisten sih, tapi lebih ke tidak ada sistemnya aja sih sebenarnya, kapan dia harus muncul, kapan dia harus ada di mana, kapan logonya harus ke kanan, kapan harus teksnya harus di bawah gitu. Jadi itu yang saya bilang tentang sistem gitu. Karena nanti ketika kamu mendesain ini, ketika kamu udah lepas proyeknya ke ownernya, itu bakal sulit nanti. Mungkin mereka bakal naruh asal-asalnya aja gitu. Karena sistemnya tidak, jadi tidak ada sistem yang terukur. Gitu. Jadi kemudian tentang presentasi gitu kan. Presentasinya buat saya tidak menarik sebetulnya, karena ya seperti ini gitu, flat. Apa ya, minimal kalau menurut saya mungkin ini contoh nih, kayak mungkin bisa dibikin mock up seperti ini ya gitu. Biar kebayang, oh materialnya seperti apa, terus previewnya cukup menarik ya mungkin gitu. Jadi dari presentasi pun itu adalah sebuah proses yang harus didesain gitu. Desain itu tidak hanya bisa melihatkan desain itu hanya sebatas visual yang ya udah logonya seperti ini, name card itu seperti ini, tapi si presentasi itu sendiri harus didesain dengan baik. Jadi presentasi itu adalah sebuah pekerjaan juga yang harus didesain sebetulnya. Kayak gitu. Baik, Pak. Ini pekerjaan saya juga untuk dokter gigi anak waktu itu. Jadi bagaimana visualnya jadi satu kesatuan. Kayak gitu. Terus ini mungkin contoh kasus ya dari Spice Studio. Ini kan secara tipografinya konsisten, warna juga konsisten, walaupun kalau buat style kan ini bukan style saya ya, tapi saya rasa ini punya sistem gitu desainnya. Gitu. Jadi saya rasa gagasannya cukup menarik, cuman tentang sistem, tentang keteraturan dari desainnya itu belum hadir. Seperti itu sih sebetulnya. Terus kan baiknya dari logo itu kita bisa lihat ya, bagaimana kita lihat logo ini ketika warnanya satu warna, bagaimana ketika background-nya di luar background identitas utama gitu, tiba-tiba background-nya merah ketika si Mentalist ini jadi sponsor sebuah event atau sebuah kegiatan gitu. Kadang kita nggak bisa kontrol background-nya gitu. Jadi ada secondary color yang bisa cukup mudah terbaca nanti ketika udah terimplementasi, yang tidak bisa kita kontrol gitu. Itu juga salah satu yang harus kamu liatin sih sebenarnya. Ketika satu warnanya seperti apa. Kayak gitu. Karena pasti ini ketika satu warna cukup sulit, karena ada berapa warna, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 warna gitu. Kayak gitu. Bagaimana itu potongan-potongan setiap dari fontnya itu ketika jadi satu warna pasti hilang gitu kan, atau dihilangkan atau dikasih garis putih. Tapi ketika kecil mungkin nggak akan terbaca gitu, nggak akan terlihat, dan ketika cetak bakal sulit gitu. Jadi hal-hal itu yang menurut saya fundamental ya, yang harus kita pikirkan begitu. Terus kemudian juga dalam membuat name card ya, kita harus tahu minimum size fontnya berapa
gitu. Ketika kita bikin envelope itu font size-nya berapa ya gitu. Itu juga menurut saya sangat penting. Tapi yang sekarang tuh kadang luput dari perhatian teman-teman gitu, kayak gitu. Jadi kadang teman-teman tuh banyak fokusnya hanya membuat visual aja gitu. Misal amplopnya mungkin nggak ya, tutup amplopnya seperti itu kan, di luaran mungkin tidak umum ya, atau nggak harus custom gitu. Bagaimana cost-nya nanti juga harus dipikirkan gitu. Itu sih sebetulnya. Karena kamu dalam mendesain ini, ketika kamu bakal merealisasikan desain ini, pasti kamu banyak revisi. Kamu harus mendesain ulang. Gitu. Bagaimana kamu mendesain lagi gambar kerjanya. Gambar kerja juga belum, sebelum gambar kerja ini harus disempurnain juga gitu sebetulnya. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ketika kita mendesain sebuah desain, kalau setengah-setengah tidak maksimal, itu kerja kita bakal double, bakal bekerja berkali-kali sebetulnya. Kayak gitu sih. Mungkin kalau dari saya sih sebenarnya gagasannya cukup menarik, cuman lebih ke teknis sama elaborasi tentang gagasannya aja sih untuk dikembangkan ke berbagai program dari sekolahnya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari? Silakan, apa saja G? Ada yang ingin ditanyakan gitu mungkin? Dari saya sudah cukup sih Pak untuk masukannya. Terima kasih Pak untuk masukannya. Dan mungkin saat itu sistemnya belum terlalu well developed karena ini di tugas akhir masih ongoing, tapi sekarang masih sedang fokus buat menggarap sistemnya. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Oh iya, masih berjalan ya? Iya Pak, betul. Ya mudah-mudahan jadi masukan yang positif ya, gitu. Terus nanti rencananya tugas akhirnya bakal diajukan ke real project-nya atau gimana? Udah kontakan langsung sama mereka ya? Sudah Pak, dari semester lalu sudah lakukan pengumpulan data dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti tugas akhirnya bisa dijadikan real project ya, atau bisa dijadikan oleh mereka gitu. Amin Pak. Gitu sih kalau dari saya sih sebenarnya, lebih ke poin-poin tadi ya, detail dari sistemnya, detail dari tipografi gitu. Terus dari warna juga pertimbangannya, saya rasa kalau buat saya sih sebenarnya semakin sedikit warna itu semakin baik, kayak gitu. Jadi bagaimana orang bisa mengingat desain yang kita buat, mungkin ketika mereka lihat hari ini, besok dia bisa ingat minimal warnanya ada berapa gitu, kayak gitu. Itu saya rasa baik ya gitu, dibanding kebanyakan warna. Dan kita juga kadang tidak bisa ngontrol ya warnanya, nanti beda printer beda warna, beda percetakan beda warna, itu yang sangat sulit untuk mengontrol ketika banyak warna sebetulnya, kayak gitu. Dan juga kalau di sini saya rasa DIY-nya itu yang lebih menarik untuk ditonjolkan kalau menurut saya, karena anak kecil itu nggak akan menangkap tentang thinking, tentang nyari solusi, itu tidak akan mengerti. Tapi yang anak kecil tertarik pasti sesuatu yang yang berwarna atau yang bentuknya lucu gitu. Sebetulnya seperti itu sih. Dan nggak mesti juga kayak saya lihat kan di sini, karena datanya risetnya tidak mendalam kalau menurut saya ya, jadinya seolah-olah kayak menyambung-nyambungkan saja. Contoh gini ya, logo type berupa typeface rounded untuk menunjukkan kesan friendly, disajikan dengan komposisi melengkung supaya tampak lebih dinamis. Itu kan kayak mendongeng ya, tidak ada data atau tidak ada statement yang lebih konkret gitu. Jadi ya namanya rounded pasti semua orang ngomongnya friendly gitu. Tapi konteksnya dengan mentalist project ini apa gitu. Kayak gitu. Jadi saya tuh menurut saya hindari
hal-hal yang seperti ini sih sebenarnya. Jadi hindari pertanyaan seperti saya gitu. Jangan sampai ada orang yang bertanya seperti saya juga gitu. Kayak ini kan jadinya sangat generik ya, sangat generalis lah gitu. Ketika ngomongin melengkung ya semua orang bilang dinamis gitu. Kayak gitu. Terus ya seperti itu sih sebenarnya. Mungkin bisa menarik kalau menurut saya, mungkin bisa lebih ngomongin tadi ya, yang lebih konteksnya si project ini gitu, nilai-nilai utama dari si Mentalist project ini gitu, yang membedakan dengan yang lain apa sih dengan sekolah yang lain gitu. Tadi kan ngomongin tentang ini ya, apa namanya, DIY gitu. Jadi interaksi ibu dan anak gitu. Menurut saya itu mungkin lebih bisa diangkat gitu. Tentang DIY, interaksi, dan anak-anaknya gitu. Mungkin saya rasa itu yang lebih menarik diangkat gitu. Mungkin gitu ya dari saya. Gimana Pak? Lanjut ke yang lain? Boleh kita lanjut ke yang lain, ke proyek kedua. Boleh. Makasih Pak Andi. Makasih Natasha. Sama-sama Pak. Kemudian ini ada Billy nggak ya di sini? Silakan Bill. Iya, halo Pak. Halo Billy. Halo Pak Andi. Salam kenal. Salam kenal Pak. Ini proyeknya ini ya, sayembara ya kalau nggak salah ya. Iya, benar Pak. Terus ini udah diikut sertakan sayembaranya? Sudah diikut sertakan. Dan udah ada pengumumannya? Untuk pengumumannya sih saya belum update lagi sih itu. Oh ya. Karena dari sayembaranya mereka juga nggak umumin kapan tanggalnya gitu. Nah, di sini tuh saya tidak mendengar, membaca tentang briefnya apa, tentang visi misi dari Bang Rio-nya apa. Terus saya tidak membaca ada penulisan tentang brief dan nilai-nilai atau value dari Bang Rio Kepri Syariah ini. Jadi saya sangat sulit untuk mereview kayak secara objektif gitu. Di sini kan menjelaskan langsung konsep dari logonya gitu kan. Jadi saya akhirnya coba analisa ya, tentang brandnya Bang Rio Kepri Syariah. Tantangannya bagaimana identitas visual ini bisa merepresentasikan kebudayaan Riau gitu. Jadi saya menangkapnya seperti itu. Terus solusinya tuh kebudayaan Riau, kebudayaan Melayu dan Riau di Kepulauan Riau sebagai gagasan utama. Terus bentuk penyusunan menggunakan rumah adat tradisional dari Kepulauan Riau, yaitu rumah belah bubung. Kemudian bentuk dari atap rumah belah bubung menjadi dasar bentuk logogram. Kemudian motif batik Melayu juga menjadi bentuk dari logogram. Kedua hal tersebut menjadi dasar dari bentuk logogram untuk menunjukkan budaya Melayu. Akhirnya saya menyebutkan keywordnya Melayu, Riau, dan tradisional. Terus kenapa harus menggunakan dua itu dari tentang Kepulauan Riau dan kebudayaan Melayu Riau? Kalau boleh tahu kenapa? Apakah briefnya connect atau relevan dengan briefnya kah? Iya, jadi pas untuk sayembaranya, sayembara redesign logonya itu kata kuncinya itu Melayu, syariah, dan modern gitu. Jadi makanya saya kayak untuk dari logogramnya saya coba untuk mendekatkan pada keyword yang Melayunya gitu. Ya. Untuk modern dan syariahnya lebih ke
typeface-nya sih, logo type-nya. Tapi ini kalau baca type-nya ini kan Bang Rio Kepri ya. Secara penamaan itu disatuin apa dipisah ya? Mungkin kalau Bangnya oke lah karena dibikin lebih roman ya. Kalau Rio Kepri dibikin bold gitu atau medium. Tapi Rio Keprinya itu jadi satu gitu. Apakah penamanya itu emang sengaja disatuin gitu Rio Keprinya? Kalau saya melihat dari logo yang awalnya sih, dia emang disatuin gitu. Jadi saya nggak gitu berani untuk ada spasinya gitu, takut di luar visi dan misinya gitu. Makanya saya tetap satuin. Nah ini boleh diceritain nggak ya si bentuk dari yang ini? Itu apa ya? Karena saya nggak melihat tentang penjelasan ini itu apa gitu. Oke. Ini saya coba seingat saya ya, soalnya kan sebenarnya udah agak lama. Jadi bentuknya itu kan persegi dibagi 2 segitiga gitu. Jadi segitiganya itu bentuk dari atap dari rumah adat Melayu itu yang dia condong banget ujungnya rancik gitu. Kemudian bentuk motifnya ini adalah bentuk dari motif batiknya gitu. Yang saya abstraksi baru sederhanakan. Terus apakah ada nilai di sini? Ada cerita atau ada nilai kenapa ini yang diangkat? Apakah ada menjunjung tinggi nilai tentang kebudayaan Riau kah atau nilai Riau syariah atau Melayu? Karena kalau saya pas saya brainstorm untuk membuat logonya, karena dari keywordnya itu harus Melayu dan syariah. Jadi saya mendalami gitu mengenai budaya-budaya Melayu. Gitu. Dan saya coba melakukan pendekatan pada kayak rumah adat dan batik gitu. Karena batik juga lebih ke terkenal pada Indonesia. Pada Indonesia? Saya coba supaya orang-orang tahu gimana ya, kayak lebih mengetahui batik itu kan dari Indonesia gitu. Jadi kayak nggak cuman Pulau Riau, Kepri doang, tapi tahu kalau ini juga bagian dari Indonesia. Dan saya coba pendekatannya pada batik. Sebenarnya batik itu nggak cuma Indonesia loh. Malaysia, Singapura juga batik. Gitu. Jadi saya sih nggak melihat ada nilai sesuatu yang emang jadi sebuah nilai buat Rio Keprinya ya kalau gitu. Jadi di sini hanya simbol yang kadang pandangan saya nggak ada hubungannya jadinya dengan nilai dari Melayu sama kebudayaan Riau-nya gitu. Karena kan kebudayaan Riau kan sangat banyak ya, tapi kenapa ini yang dipilih gitu? Sedangkan tadi alasannya tentang Indonesia, yang itu kalau menurut saya nggak ada kaitannya dengan brief atau dengan tujuan dari Bang Rio Kepri ini, gitu. Seperti itu sih. Terus dari mulai penamaan juga Rio Kepri ini jadi satu kesatuan gitu kan. Terus secara hierarki syariah sama Bang Rio Kepri ini syariahnya kalau menurut saya lebih kebaca. Karena syariahnya ini fontnya sangat nggak normal, nggak netral gitu. Jadi syariahnya yang lebih stand out secara hierarki keterbacaan. Sedangkan Bang Rio Keprinya ini sangat netral, sangat basic gitu. Tapi ya sebenarnya tidak netral, cuman cukup general di tipografinya sangat netral gitu. Gitu. Mungkin kalau syariahnya lebih kecil, lebih kebaca lebih terakhir gitu. Mungkin ya gitu. Gitu. Terus udah karena emang karakternya sangat kuat dan saya juga nggak tahu nih jenis fontnya apa. Terus kalau lebih kecil mungkin lebih nice ya, lebih ada balance desainnya gitu. Gitu sih. Terus di sini juga saya nggak melihat presentasi yang cukup komprehensif ya. Hanya melihatkan dari 3 bentuk ini aja, ada warna hijau, orange, atau coklat, terus hitam sama putih. Di presentasinya cuma seperti ini gitu. Saya tidak melihat ada
ada sistem desain yang bagaimana si logo itu bisa berinteraksi atau bermain gitu. Sistemnya seperti apa gitu. Ini yang saya buat sebenarnya untuk tadi yang Cafe saya jelaskan. Gitu. Bagaimana ketika horizontal, mana ketika vertikal gitu. Itu kita harus tentukan gitu sih sebenarnya. Kayak itu. Terus apa ya? Jadi saya tidak melihat bagaimana pengembangan gagasan yang cukup signifikan, cukup menarik gitu. Itu kayak cenderung asal-asalan ya, sorry itu saya gitu, kayak kepotong-potongnya, terus seperti yang malas-malasan mendesainnya. Itu sih yang saya lihat ya, gitu. Gitu sih, jadi saya juga bingung mengulasnya karena desainnya seperti belum selesai, ya gitu sih sebetulnya. Mungkin cukup jadi masukan mudah-mudahan ya. Itu maaf kalau saya suka to the point karena saya rasa ingin berbagi yang bisa lebih baik. Kayak gitu sih. Mungkin gitu ya kalau untuk Mas Billy. Mas Billy semester berapa sekarang? Semester berapa? Semester 8. 8 ya. Kalau nggak saya 8. Nanti udah lulus mau tahun ketiga. Udah lulus mau jadi apa Mas Billy? Mau kemana rencana? Pengen tahu. Kalau jujur sekarang saya sebenarnya sedang lebih pengen mendalami untuk UI sih. Oh UI. Ya. Ya mudah-mudahan ya. Karena nanti kamu setelah lulus tuh bersaing dengan jutaan orang. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya skill yang cukup baik dan berbeda, sangat sulit untuk bersaingnya. Gitu sih. Dan saya komen mungkin hal-hal yang basic, bukan masalah selera gitu. Karena selera mungkin Billy juga punya selera sendiri. Cuman hal-hal basic yang saya kritisi sebetulnya. Karena nanti pertanggungjawaban kita sebagai desainer itu tidak hanya ke klien, tapi bagaimana tim yang membantu klien atau orang lain yang melanjutkan desain yang kita buat. Gitu sih. Mungkin ada pertanyaan? Belum sih. Cuman ini sih, sebenarnya saya datanya ada yang lengkap dari riset saya. Cuman filenya hilang, jadi saya nggak bisa kasih gitu. Sayang aja. Terima kasih juga Pak masukannya. Terima kasih Billy. Mungkin gitu ya Pak, next ya Pak ya? Iya, sebenarnya waktu kita udah habis sih Pak. Apa? Oh iya. Masih banyak nggak nih yang mau dibahas hari ini nih dari Pak Andi? Ada 2, 3, 4, 5. Ada 6 lagi. Mungkin satu lagi aja kali ya. Ini dipilih yang menarik buat Pak Andi yang mungkin berbeda dengan 2 karya yang lain tadi gitu. Boleh. Untuk aspek yang lain, silakan. Nanti mungkin bisa di lain waktu ya yang untuk ya, lainnya. Betul. Sebentar. Apa buku UPH aja Pak? Silakan sih Pak, bebas. Yang feel free. Yang ini kali ya, yang kalau yang inside outside, boleh nggak? Boleh Pak, silakan. Saya share screen. Ini saya lihat udah baca sih sebenarnya bukunya dari Inside Outside ini cukup menarik karena bagaimana
dosen, Pak dosen sama dosen dan Ibu dosen mungkin ya bekerja sama dengan mahasiswa membuat proyek sosial ya bagi lingkungan gitu. Saya rasa ini sangat menarik sekali gitu. Bagaimana mahasiswa itu disadarkan untuk punya tanggung jawab bagi lingkungan, bagi sosial gitu, bahwa kita hadir itu bertanggung jawab juga dengan lingkungan di sekitar kita gitu untuk membantu. Dan di sini menariknya bagaimana mengimplementasikan ilmu dari yang dipelajarin kan Pak ya, dari mulai misal bikin video tentang pengetahuan memilah sampah, terus men-trigger masyarakat untuk bergotong royong karena udah apatis misal gitu. Saya rasa ini hal yang positif gitu, menarik sekali sebenarnya. Terus ini bukunya kapan terbit Pak? Seingat saya tahun 2019 itu benar nggak ya? Mungkin Pak Brian bisa mengingatkan kembali. Tepat 2020 ya? Ya, 2019 waktu itu. 19 ya, benar ya. Sebenarnya ini mengingatkan saya terhadap satu buku namanya Exformation. Di mana Kenyahara ini sama murid-muridnya sama mahasiswanya itu mencari, dia kan bilang bahwa desain itu berangkat dari hal yang kita tidak tahu sih sebetulnya, mencari ke hal-hal baru yang dari hal yang kita tidak ketahuin gitu. Jadi pas saya melihat buku itu, saya jadi langsung ingat ini Kenyahara membuat juga program sama mahasiswanya untuk mencari hal-hal baru yang padahal keseharian kita tuh udah tahu sebenarnya, kita alamin tapi kita tidak mengetahui itu gitu. Misalnya kayak ini gitu, beberapa di distrik gitu, misal di Stagaya, di Shinjuku. Jadi si environment kotanya itu dijadiin fashion gitu, di kayak pakaian gitu. Jadi menarik gitu. Oh, di Shinjuku seperti ini, di Asakusa seperti ini, di Marunouchi seperti ini gitu. Jadi mencari hal-hal yang sebenarnya keseharian tuh hadir tapi kita kadang tidak mengetahui gitu. Dan ini menurut saya sangat menarik gitu. Makanya saya langsung ingat bukunya Exformation gitu. Terus ada juga mahasiswa yang membuat tentang pemain tenis dan coba menggambarkan jatuhnya bola tenis. Dan itu tuh kita tahu tapi kita nggak aware gitu. Kalau ternyata kalau main tenis itu berapa ribu kali bola itu jatuh dan menjadi grafis di lantainya gitu. Itu hal-hal yang sangat menarik gitu. Tapi menurut saya itu mereka tuh udah jauh sekali mikirnya gitu. Terus dan ini menurut saya hal-hal yang konkret yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat ya, tentang profesi kita, tentang kegiatan desainer atau mendesain, akhirnya masyarakat langsung merasakan gitu dampaknya gitu. Itu sih saya rasa ini sangat sangat menarik sekali gitu Pak. Thank you Pak. Mungkin ada bisa direfleksikan ke ya kalau ngomong industri desain sekarang gitu, ya kan? Desainer kayak gini dibutuhin nggak sih kita? Nah, sebetulnya sekarang tuh sebenarnya kan yang baik itu menurut saya berangkat dari hal seperti ini ya gitu. Jadi masyarakat atau mahasiswa itu disadarkan bahwa desain itu nggak hanya sekedar berpikir kerja di agency atau bekerja di tech company. Mungkin kalau mahasiswa sekarang mungkin ya cita-citanya bekerja di tech company ya, misal jadi UI designer di mungkin nggak boleh sebut merek ya gitu. Boleh lah Pak. Banyak Gojek, lah Tokopedia gitu kali ya. Betul gitu kan. Itu karena saya rasa banyak sekali mahasiswa sekarang yang cita-citanya bekerja di sana gitu. Padahal banyak hal lain juga yang bisa kita kerjakan gitu di luar itu gitu. Seperti itu. Karena semua orang tuh udah merujuk ke sana. Kalau semua ke sana berarti udah penuh ya ruangnya gitu. Berarti banyak yang nggak keterima juga gitu. Seperti itu. Dan saya rasa kegiatan-kegiatan yang ya berdampak langsung ke masyarakat itu sangat dibutuhkan sih sebetulnya ke depannya gitu. Dan bagaimana ini juga bisa jadi nilai ekonomi bagi
bagi desainer gitu sebenarnya. Bukan berarti kita mengerjakan proyek sosial ini nggak ada uang ya sebetulnya. Cuman bagaimana kita bisa menciptakan nilai ekonominya aja sebetulnya, berpikir kreatif gitu. Bagaimana kita bisa cari sponsor atau bagaimana kita bisa kerja sama institusi gitu. Itu juga menjadi sebuah nilai ekonomi gitu. Yang itu kadang kita lupakan gitu. Ini jadi ingat juga tentang programnya Kak Emil waktu itu tentang kampung kreatif di Dago. Juga mirip-mirip seperti ini. Jadi mengkaryakan masyarakat suburban gitu, dengan ada mural, dengan ada kegiatan-kegiatan kreatif. Bagaimana dari kreatif kegiatan kreatif ini berdampak meningkatkan juga kreativitas masyarakat gitu. Ini sangat menarik gitu Pak. Ini tiap tahun ada nggak ya kegiatannya? Ada Pak, tiap tahun. Jadi mata kuliah yang wajib sebenarnya bagi mahasiswa. Jadi kalau saya boleh share sedikit ya, itu yang menjadi pemikiran kami juga ya, bahwa menjalankan first things first manifesto ya, dengan real gitu ya. Jadi kalau saya nggak tahu ya sama ya, setiap kampus juga punya visi dan misi masing-masing. Teman kalau di DKV UPH sih puncak ya, jadi ini mata kuliah puncak ya. Kalau studio itu studio terakhir nih gitu. Studio terakhirnya itu ya mata kuliah ini ya, desain untuk masyarakat dan lingkungan gitu lah. Menarik sekali. Seru gitu. Ya, harapannya ya bisa hasilin lulusan yang seperti itu juga gitu. Mudah-mudahan di era yang sangat cepat ini gitu, yes. Mudah-mudahan ini masih bisa dijalankan programnya gitu. Karena kalau saya sendiri sebagai desainer sekarang sangat sulit memprediksi gitu bakal apa yang terjadi di depan gitu. Bagaimana perubahan itu begitu cepat. Mungkin kalau dulu printer meter, sekarang udah print ya. Mungkin sesimpel gini ya, kalau lihat sekarang mendesain tuh kebutuhan udah banyak sekali dan perintilan buat desain untuk feed Instagram, untuk story Instagram. Itu mungkin kalau yang keseharian kita lihat, pasti saya yakin masih semua main Instagram ya. Gitu, lihat story gitu. Nah, kalau kita detail gitu, bagaimana dalam sebuah stories di Instagram itu kadang banyak yang memperhatikan pixel layout-nya. Jadi ketutupan, misal bikin teks tapi ketutupan profil pics-nya. Itu juga hal yang harus dipelajarin sebetulnya. Bagaimana bikin margin atas sama bawahnya itu nggak ketutupan komen. Itu yang kadang nggak aware gitu dari desainer sebetulnya. Dan itu fundamental. Terus, ya? Itu fundamental. Tentang critical thinking itu yang saya rasa susah ya di anak-anak sekarang gitu. Mempertanyakan atau menganalisa itu sepertinya sangat tidak dibiasakan. Karena mungkin sekarang tuh begitu cepat ya. Gitu. Kadang saya juga lagi sedang menganalisa A, tapi tahu-tahu orang lain udah C ya. Jadi begitu cepat sekali sekarang. Gitu. Mungkin dari Pak Ferdinand ada input atau apa? Oke, terima kasih Pak Andi atas reviewnya, atas tinjauannya. Mungkin kalau dari apa yang Pak Andi barusan share gitu, bagikan gitu, entah di karyanya Natasha, Billy, termasuk juga di desain buku Inside Outside ini, saya rasa yang bernilai untuk kita highlight adalah bagaimana bentuk atau pengolahan elemen-elemen visual itu penting ya nampaknya ya untuk bisa relevan dengan konteks yang digeluti gitu ya jadinya. Jadi ketika ya tadi ya kritik Pak Andi terhadap karyanya Billy gitu kan ya, maksudnya kan Pak Andi kan mempertanyakan ya elemen-elemen visual yang membangun logo tersebut gitu ya, kayak misalnya di logogramnya itu yang seperti kotak dan terbagi dua secara diagonal, itu apaan maksudnya. Lalu juga pertanyaan Pak Andi
tentang typeface atau bentuk-bentuk yang menyusun logo yang tadi dibuat oleh Natasha, kenapa garis lengkung yang dipakai, dan jawabannya ternyata itu supaya dinamis. Tapi kan yang jadi pertanyaan, oke, itu dinamis, lalu relevansinya apa gitu ya dengan konteks yang digeluti, dengan persoalan DIY segala macam, nanti kayak begitu. Lalu juga tadi logogram gitu kan ya dari Bang Riau Kepri gitu, itu kan juga ya apa gitu. Apakah itu cerminan dari konteks budaya Riau-nya, lalu budaya Riau yang mana, lalu kaitannya titik temu antara budaya Riau dengan corporate banking-nya itu juga seperti apa gitu ya. Itu kan menjadi penting gitu ya. Jadi dari apa yang tadi Pak Andi sampaikan sih, saya rasa mungkin highlight yang harus jadi penekanan ya itu ya, bagaimana bentuk pemilihan, pengolahan, eksplorasi gitu ya dari bentuk-bentuk visual itu harus sesungguhnya ya harus relevan gitu ya dengan konteks. Dan bagaimana bisa relevan dengan konteks ya pastinya pemahaman konteks itu juga jadi penting gitu. Ya ketika cuman bisa nebak-nebak, oh Pulau Riau tuh begini, oh ini ambil batiknya aja, oh kalau garis lengkung tuh dinamis gitu. Terus jadi friendly sama anak-anak. Kalau cuman di level surface seperti itu ya saya rasa nggak cukup gitu ya, gitu. Gimana Pak Andi? Begitu bukan yang dimaksudkan atau yang mau ditunjukkan oleh Pak Andi? Betul karena jadinya kan peniru menjadi desainer itu sangat banyak di luar yang profesi desainer. Karena sangat mudah sekali untuk membuat sebuah logo kalau menceritakan seperti itu. Ya, Oke. Nah mungkin yang saya tertarik tanya gitu sama Pak Andi gitu ya, kayak tadi Pak Andi kan juga bilang ya teknologi semakin berkembang. Pak Andi sendiri ya bukan Pak Andi saja ya, saya rasa kita semua juga nggak agak sulit juga gitu ya untuk kasih prediksi yang mungkin mendekati gitu ya, akan di depan hari itu akan jadi apa sih gitu ya, masa depan tuh seperti apa gitu ya. Oke, karena salah satu penyebabnya kan dengan apa ya, pacu dari kelajuan teknologi itu juga cepat sekali gitu ya. Nah, dan belum lagi platform-platform dan aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan di zaman sekarang gitu ya. Orang nggak usah belajar fotografi, punya akun Instagram mungkin bisa mengklaim dirinya sebagai fotografer gitu ya. Orang nggak pernah studi desain yang serius gitu ya, mungkin install Canvas gitu ya, udah bisa mengklaim dirinya sebagai desainer gitu. Dengan dibombardirnya gitu ya dalam tanda petik gitu ya, kemajuan teknologi di bidang-bidang yang erat kaitannya dengan dunia desain gitu, lalu juga dan kemajuan teknologi itu juga salah satu hal yang umumnya kita glorifikasi gitu kan ya, maju itu lebih baik gitu kan ya dianggapnya dibanding tidak gitu ya. Bergerak lebih baik dibanding diam gitu kan ya. Nah ini kira-kira dengan kondisi yang seperti itu ya, kemudahan artifisial lah katakan seperti itu yang disupport sama kemajuan teknologi itu, kira-kira buat mahasiswa yang belajarnya ini kan 4 tahun nih Pak Andi ya, kuliah gitu ya, buat mahasiswa, buat manusia gitu ya, buat desainer dan calon desainer pada khususnya, itu kira-kira yang tersisa apa Pak Andi? Karena kan kemajuan teknologi kan hampir merasuki hampir setiap aspek gitu ya. Kalau di dalam dunia desain ya banyak ya aplikasi-aplikasi yang sangat-sangat mempermudah gitu. Ya, dan seolah-olah kalau kayak tadi saya bilang gitu, nginstall punya Instagram ya udah bisa mengklaim diri ya kayak jadi fotografer gitu, install Canvas ya bisa as if punya legitimasi gitu, as if gitu ya punya legitimasi sebagai desainer gitu. Nah ini
Kira-kira apa yang tersisa nih buat anak-anak yang belajar nih 4 tahun gitu ya? Yang saya Gimana, rasa Pak sebenarnya bentar, ini udah. Saya rasa sebenarnya ke depan pasti kan terus berjalan ya inovasi-inovasi gitu. Yang saya ketahuin sekarang, yang saya yakinin sekarang, yang baru saya prediksi itu bahwa ke depannya 2 hal yang harus kita lakukan tentang offline dan online itu pasti kita nggak bisa hindarin. Jadi offline dan online ini bakal terus berjalan. Offline tetap ada dan online tetap ada. Jadi effortnya double. Kalau menurut saya ya, gitu. Karena misal ya museum di Jepang itu udah pada online. Jadi mereka tuh udah sadar arsip tuh dari tahun-tahun lalu ya. Udah jauh lah mereka sangat sadar dengan pengarsipan. Bagaimana ketika sekarang terjadi seperti ini, mereka sangat mudah sekali memindahkan datanya ke online gitu. Dan kita tuh sangat selalu ketinggalan. Kita tuh sangat ketinggalan sekali dalam berbagai aspek gitu. Terus yang pertama itu sih menurut saya online dan offline ini yang pasti bakal terus berjalan. Kemudian tentang adaptif dan inovatif dan bisa adaptif itu penting menurut saya bagi manusia zaman sekarang ya, mau tua mau muda mau mahasiswa gitu, tentang cepat beradaptasi karena generasi yang tidak beradaptasi itu bakal generasi yang tertinggal sangat jauh sekarang kalau kita nggak mau adaptasi gitu kayak gitu. Terus yang saya rasa yang bakal bertahan itu yang emang punya critical thinking dan punya pribadi mudah beradaptasi itu sih menurut saya yang bakal maju gitu kan. Kalau kita malas-malasan nggak mudah adaptasi itu bakal jadi generasi ketinggalan sih kalau menurut saya. Misal desainer yang hanya bergaul dengan desainer yang hanya memikirkan desain aja tanpa memikirkan ekonominya, tanpa memikirkan ilmu lain gitu. Saya rasa itu yang bakal ketinggalan. Bahwa kita tuh harus dipaksa untuk menjadi Superman mungkin ya sekarang. Jadi harus semua bisa gitu. Peluangnya tuh karena kadang kalau misalnya sebagai desainer, kalau kita hanya mengambil kue desainer itu rebutan banget gitu. Gitu kayak jadi nilai-nilai yang melebihi sebagai desainer itu apa, itu yang mungkin jadi nilai tambah dan menjadi peluang kita jadi lebih berkembang gitu. Itu yang mungkin yang saya sedang pikirkan gitu. Dan juga itu kembali lagi mungkin kalau mahasiswa kan masih mencari bakal kemana melangkah, bakal jadi apa gitu. Terus saya selalu ingat sarannya atau omongannya Wim Krawal buat desainer muda atau mahasiswa desain gitu kan. Intinya kata dia ya follow yang menurut kalian bagus dan yakinin, udah aja follow aja terus gitu, ikutin aja, saya tahu gitu. Karena itu bakal membawa kita berjalan kemana gitu. Dan saya rasa omongan itu sangat relevan sampai sekarang. Kayak tentang melakukan yang sedang ada di depan mata yang emang dilakukan dengan serius aja udah gitu. Kalau kita sulit memprediksi ke depan, yang terbaik ya itu gitu, melakukan yang sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, yang terbaik apa yang sedang dikerjakan. Itu saya rasa yang sangat penting gitu. Karena kan nanti contoh gitu kan, bukan selfish ya, tapi saya dulu tugas akhir saya bikin aksara Sunda ya, tipografi aksara Sunda modern. Mungkin saya share sedikit ya. Coba saya share screen. Mana ya? Saya share screen. Ini tugas akhir saya.
bikin apa ya, dulu terinspirasi dari Aung San Suu. Tentang Aung San Suu kan memodernisasi sistem Hangul. Jadi Aung San Suu membawa prinsip tipografi modern, grafik desain modern ke Korea, dan sistemnya diadopsi ke aksara Hangul. Akhirnya aksara Hangul punya sistem yang digital dan punya kerning yang baik dan mudah diimplementasikan. Dan mereka masih dipakai kan sampai sekarang bahasanya, dan aksara Hangulnya masih relevan gitu. Nah, kalau saya dulu 10 kali ngajuin tugas akhir pengen tipografi, karena selama yang saya tahu tugas saya tuh bikin rebranding, bikin video, bikin foto isai, bikin campaign, nggak ada yang tipografi. Akhirnya saya ajukan tipografi dan ditolak 10 kali lah kalau nggak salah. Terus akhirnya saya dipanggil dosennya, kamu kalau serius Bapak izinin gitu. Akhirnya ya saya serius, saya bilang gitu. Akhirnya selama 6 bulan selesai TA-nya. 3 bulan saya research, ketemu seniman-seniman Sunda, ketemu budayawan, ketemu museum gitu. Dan proses mencari data itu sangat susah sekali waktu itu. Mengajukan surat, beda zaman sekarang ya, mungkin riset Google ya. Zaman dulu saya harus berpakaian rapi, mau ketemu pejabat gitu, atau budayawan. Bagaimana bukan janji, tiba-tiba nggak jadi, oh itu berkali-kali nyari data. Dan ternyata keseriusan itu yang membuat sampai sekarang ini masih manfaat buat saya gitu. Saya masih bisa ceritain sampai sekarang gitu, tugas saya, dan saya bangga dengan apa yang saya kerjakan gitu. Dulu idenya itu saya sendiri udah nggak tahu baca bahasa aksara Sunda gitu. Terus dan ketika saya mengangkat aksara Sunda di modernisasi juga, budaya ya sebagai budaya, nggak bisa kita rubah sebetulnya. Yang saya bisa ambil adalah terinspirasi dari aksara Sunda dibikin karakter alfabet tapi karakter dari aksara Sunda. Jadi saya nggak merubah aksara Sundanya, karena budaya ya budaya gitu. Peninggalan zaman dulu ya zaman dulu gitu. Dan juga aksara Sunda itu udah nggak dipakai karena bahasa Sundanya juga udah nggak banyak digunakan orang Bandung ya gitu. Kayak gitu. Akhirnya saya buat tujuannya hanya mengambil karakternya aja, tapi dibikin huruf modern, alfabet gitu kan. Akhirnya dibuat seperti ini gitu. Dan dengan kesungguh-sungguhan itu ternyata yang membuat saya bisa sampai sekarang seperti ini gitu. Dan akhirnya saya meyakini bahwa jangan setengah-setengah sih dari waktu itu. Jadi apa yang saya lakukan, ya saya sungguh-sungguh aja gitu kan. Sampai sekarang itu yang saya pegang gitu. Karena yang mempertemukan saya dengan Andra Matin, yang saya membawa saya ke Venice, yang saya membawa saya ke Jepang, yang membawa saya ke Korea, itu dari kesungguhan saya ternyata gitu. Kayak, oh orang ternyata tanpa saya pamer, orang menilai sendiri dan mempercayai saya untuk ikut terlibat gitu. Tanpa kayak jangan ingin dinilai aja gitu. Kita lakuin aja dengan apa yang kita yakini. Ternyata itu mungkin yang saya pikirkan sekarang untuk ke depan juga sih sebenarnya. Kayak sekarang saya bantuin Tubaba, saya kemarin ke NTT gitu. Ya udah saya lakuin semaksimal mungkin aja gitu. Dan nggak tahu kan ke depannya ada kejutan apa, saya nggak tahu gitu. Cuman yang saya rasa saya bisa prediksi itu tentang ternyata offline sama online tuh ke depan itu nggak bisa lepas. Jadi kita harus buat dua-duanya. Oke, baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak Andi Rahmat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam sesi Q&A gitu, mungkin dari apa yang Pak Andi Rahmat baru saja bagikan gitu. Ya ini saya balik lagi ya bisa ngelihat ada dua hal yang penting gitu ya. Yang pertama ya pastinya kemampuan untuk menafsir itu memang jadi krusial gitu ya. Dari tadi kan Pak Andi kan aksara Sunda gitu, kan ceritanya kan diapropriasi kembali gitu ya dan menjadi lebih modern gitu ya, dalam artian ya arah bentuk geometrik itu kan juga masuk di situ ya. Cuman kan itu kan berarti kan butuh kemampuan untuk menafsir gitu ya, untuk hal yang akhirnya kita bisa
mengapropriasi bentuk gitu. Dan kemampuan untuk menafsir itu ya pastinya harus didukung oleh data yang bukan saja mencukupi, karena jumlah itu nggak serta-merta menentukan kualitas juga, tapi juga bukan hanya mencukupi, tapi juga bagaimana mendapatkan data yang relevan gitu ya, Pak Andi ya, yang tepat gitu ya. Begitu ya, Pak Andi ya. Iya, betul. Oke, baik. Kalau Nah, kemampuan untuk menentukan juga kan itu cukup apa ya? Saya rasa membaca itu penting sih sebetulnya. benar. Kayak membaca. Benar, ya, karena orang bisa nafsir itu karena ya pastinya dia punya wawasan yang mencukupi ya. Kalau dia tidak punya wawasan yang mencukupi kan pasti juga nggak punya pijakan yang kokoh gitu ya buat nafsir atau untuk menentukan mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan gitu kan ya. Gitu. Oke, baik. Ya, Mungkin karena waktu gitu, saya rasa kita bisa masuk ke dalam sesi ini ya, Pak Alfian ya, Q&A ya. Oke. Karena waktunya sangat terbatas, mungkin kita batasin cuma 2 pertanyaan aja gitu. Jadi mungkin bisa silakan kalau ada pertanyaan langsung raise hand aja gitu. Atau ya raise hand boleh atau menyalakan unmute terus ya langsung aja gitu ya mengajukan pertanyaan untuk Pak Andi Rahmat, atau ya bisa lewat chat juga sebenarnya. Kami buka kesempatan untuk 2 pertanyaan. Halo Pak Alfian, saya ingin bertanya. Ini Yehezkiel ya? Halo. Ya, halo Pak Andi. Silakan Yes. Halo, salam kenal. Ya, mungkin perkenalan nama saya Yehezkiel Penalosa, saya mahasiswa DKV UPH. Sekarang lagi tempuh tugas akhir sih sebenarnya, masih belum lulus. Tadi sebenarnya cukup menarik berbagai macam pandangan yang Bapak Andi sampaikan ya tentang pandangan tentang desain dan lain sebagainya gitu. Dan yang saya tangkap kan pada akhirnya tuh persistent and determination itu penting banget gitu dalam hal kita menjalani perjalanan kita dalam menempuh karir kita sebagai seorang desainer lah. Tapi salah satu hal yang saya takuti dari dulu, ini saya coba sharing ya Pak. Ini apa yang saya pelajari sekarang, apa yang saya nanti jalankan sekarang, atau apa yang nanti sekiranya akan saya capai gitu, saya jenuh gitu terhadap itu semua gitu. Itu salah satu ketakutan saya Pak. Tapi dari situ akhirnya saya ingin bertanya apakah Bapak pernah berada dalam satu posisi atau dalam satu fase kejenuhan dengan tipografi, dengan hal-hal yang Bapak kerjakan dan lain sebagainya gitu. Kalau sekiranya iya, bagaimana cara Bapak menyikapinya gitu? Saya sangat penasaran gitu. Terima kasih Pak sebelumnya. Oh, kasih. Ya manusiawi lah, pasti halo jelas? Ya cukup jelas. Jelas? Halo, jelas. Ya jelas. Andi. Ya pasti manusiawi lah jenuh gitu. Sampai sekarang juga saya kadang jenuh. Cuman bagaimana kita punya punya kesabaran sih sebenarnya. Kayak kesabaran itu sangat penting menurut saya. Karena godaan itu selalu ada, tantangan itu selalu ada, kejenuhan itu pasti selalu ada. Setiap fase itu ada sih sebenarnya. Ketakutan itu ada. Tapi justru ketakutan insecure itu yang buat kita bisa berkembang. Jadi tetap biarin insecure aja, tetap biarin kita takut gitu. Dengan kita takut, dengan kita insecure, itu pasti kita belajar lebih banyak lagi. Oh misal nih, saya takut nih ntar ininya gini kayak, atau enggak kayak takut nih desain saya nggak kepake nih yang sekarang atau gimana gitu. Berarti saya harus belajar lagi nih next project tuh gimana nih supaya saya tidak takut. Karena setiap fase itu pasti selalu ada tantangan gitu. Mungkin waktu kuliah bingung atau ketakutannya ya masih takut nggak lulus atau takut jelek nilainya atau takut bingung nih mau jadi apa gitu. Apakah saya mau jadi graphic designer, apa saya mau jadi ilustrator, atau saya mau jadi seniman, saya mau jadi apa gitu kan, itu pasti banyak pilihan ya. Waktu kuliah itu banyak sekali gitu. Dan sampai sekarang pun saya juga ngerasa banyak pilihan, cuman bagaimana saya keep it
apa ya, kayak di divisi saya gitu. Jadi sampai sekarang pun saya banyak pilihan, cuman saya tetap ingat apa sih visi saya, apa sih visi hidup saya gitu. Itu yang membuat saya masih konsisten sampai sekarang gitu. Kalau pilihan sih selalu ada gitu. Kayak saya juga mungkin pengennya jadi seniman dulu kayak gitu. Terus saya sempat jadi desainer yang generalis gitu, sempat di agensi yang saya ngerjain apa aja gitu. Sampai saya menemukan sekarang saya nggak mau generalis gitu. Saya pengen buat karakter yang saya yakini karakter saya itu seperti ini gitu. Tapi tetap relevan dengan isu-isu atau enggak apa yang saya bisa solusikan gitu. Kayak gitu. Jadi menurut saya sih tetap insecure aja, tetap takut, tetap biarin aja gitu. Itu normal kok gitu kan. Karena selamanya kita hidup bakal kayak gitu. Jadi jangan berpikir sekarang kamu takut tuh ntar bakal nggak takut. Setiap ya mungkin bapak-bapak udah tahu lah gitu kan. Kayak ketakutan itu selalu ada, kejenuhan itu selalu ada. Gitu. Cuman balik lagi kan logika kita bermain ya. Gitu. Kayak kita mau kemana sih hidup? Kita mau ngapain sih hidup gitu. Kalau saya sih udah mungkin faktor usia kali ya, kayak udah mikirnya pengen ngomongin manfaat, ngomongin nilai gitu. Tidak hanya sekedar materi atau tidak sekedar happy aja gitu. Itu sih. Tapi kalau menurut saya lagi mahasiswa enjoy aja lah gitu. Kayak sedang mahasiswa kalau menurut saya tuh jangan takut salah, jangan takut gagal. Karena yang saya sesali sebetulnya kalau waktu kuliah itu intinya takut gagal, itu jangan sih sebenarnya. Lagi kuliah gagal itu nggak masalah dibanding udah lulus gagal. Itu penting menurut saya gitu. Jadi waktu kuliah banyak eksperimen, banyak coba-coba, banyak deket sama dosen itu penting. Jangan musuhin dosen. Terus kalau ada apa ya, karena dosen itu sangat suka dengan anak yang bawel, itu sih intinya. Dengan anak yang nanya, dengan anak yang kurius lah. Dibanding yang diem pasif itu bagi dosen nggak menarik. Gitu dan apa ya, banyak coba aja sih sebenarnya. Kalau salah kamu bikin poster yang ini ya, yang apa namanya, yang terinspirasi dari Saito ya Saito ya, Makoto Saito ya. Iya. Dan kamu harus yakin bahwa Michael Saito juga dia jadi seniman mungkin di umur 40-an ke atas ya, nggak bisa muda gitu. Rata-rata desainer, seniman itu jadi pandangan saya, rata-rata arsitek, desainer, seniman itu menemukan karakter dan apa ya, keyakinan yang kuatnya itu di umur 40 ke atas, 45 lah. Gitu. Jadi nggak ada yang instan. Gitu. Jadi waktu muda ya enjoy aja lah gitu. Mungkin gitu Pak. Mungkin kalau ada yang lain silakan dari Bapak. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya mungkin satu hal yang kita bisa dapatkan dari tanggapan Pak Andi ya, kalau misalnya jenuh ya dihadapi aja gitu ya Pak Andi ya. Betul. Ya, jadi ya kalau misalnya kita mencoba lari dari kejenuhan ya jangan-jangan kita juga mau lari dari kehidupan, karena biar bagaimana kejenuhan itu bagian dari kehidupan juga gitu. Dan apa yang kurang menjenuhkan kalau kita tidak pernah jenuh juga gitu kan ya Pak Andi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferdi. Mungkin ada pertanyaan lagi kali ya. Boleh. Last question mungkin untuk malam ini. Satu pertanyaan lagi mungkin. Silakan, kami buka. Ya, satu lagi mungkin silakan kalau ada. Kalau tidak ada mungkin sebenarnya saya banyak pertanyaan sih, cuma kayak waktunya udah habis juga sih ya. Kita kasih kesimpulan aja gimana, Pak Ferdinand? Ya boleh. Kalau bentar lagi juga nggak apa-apa, Pak. Masih jam 9. Iya sih.
Pak Andi aja belum makan malam kan? Udah tadi. Udah sempat ya. Ya. Pak Alfian, Pak Ferdinand. Ya. Halo. Ya, Silakan, Pak Andi, salam kenal Pak. Nama saya Martin, Pak. Halo Pak Martin. Halo Pak Andi, apa kabar? Halo, salam kenal. Baik Pak Martin. Semoga sehat selalu. Ya, Pak Andi juga Pak. Senang banget saya mendengar sharing dari Pak Andi. Dan menurut saya memang ya luar biasa sekali karena kebetulan juga karena latar belakang saya arsitek, saya jadi ya mas saya beberapa karya Pak Andi itu sangat familiar gitu. Terima kasih. Iya, dan luar biasa Pak berkolaborasinya itu dengan arsitek Indonesia. Jadi itu memang harus apresiasi luar biasa sekali. Terima kasih. Nah, mungkin pertanyaan saya juga nanti bisa buat teman-teman mahasiswa. Yang saya suka sekali dari Pak Andi itu, nah mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman mahasiswa gitu. Pak Andi bagaimana sih sebenarnya? Saya melihat Pak Andi itu waktu merespon karya-karya desain arsitektur atau interior itu, Pak Andi itu benar-benar bisa antara mengenhance atau kalau memang kemudian harus mundur ke belakang gitu seperti di Musim Macan misalnya. Tapi itu pas banget gitu menurut saya. Kayak waktu yang pertama yang di karyanya Sony Sutanto itu buat saya langsung naik gitu ya. Karena dia ada di depan gitu, terus langsung bisa kayak mengangkat karyanya kafenya yang di belakang itu gitu. Tapi waktu kemudian kita lihat di Musim Macan sama yang di 10 langkah tadi gitu ya, itu bisa karena memang Pandi mau mundur terus bisa mundur gitu ke belakang tapi tetap terlihat gitu. Nah itu gimana ya Pak, feeling itu mungkin boleh diceritakan tuh bagaimana sih Pandi bisa berempati dan merasakan itu, dan teman-teman mahasiswa ini mungkin bisa jadi lebih kritis gitu. Thank you Pandi, gitu aja Pak Alfian, Pak Ferdinand. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaan Pak Martin, menarik. Yang pertama sebenarnya kalau boleh cerita, turning point saya salah satunya ketemu Andra Martin saya kenal Andra Martin 2009, 2015 saya ketemu lagi dan dia menanyakan kegiatan saya dan saya bilang bikin kantor, dan beliau melihat kerjaan saya dan akhirnya ngontak lagi coba untuk satu project dan akhirnya mengajak saya terus. Dan saya akhirnya menanyakan kenapa Mas Aang kok jadi, kan panggilannya Mas Aang ya, kenapa Mas Aang suka mengajak saya terus, saya bilang gitu. Saya penasaran gitu, karena saya dengan diajak saya udah bangga, udah kaget gitu, udah deg-degan gitu saya diajak gitu. Terus dia bilang gini, kamu tahu kapan kamu harus di depan dan kapan kamu harus di belakang. Dia bilang kayak gitu. Itu yang, oh apa iya ya gitu kan. Karena saya tuh selalu berpikir bahwa tadi ya harmonis itu harus penting gitu. Kadang kita ada kalanya kita harus diem aja gitu, nggak usah ngomong gitu. Ada kalanya kita ketika ngomongin festival desain, mungkin saya harus ngomong nih karena konteksnya saya menyatukan semua institusi atau peserta gitu kan. Nah, pengetahuan itu saya rasa saya belajar dulu pas di Leburnet. Karena saya dulu bekerja sama arsitek, sama interior designer, sama product designer, saya graphic designer. Jadi ada 8 orang, 1 orang creative director. Jadi saya tahu arsitek itu nggak suka ketika disentuh yang mana gitu. Jadi arsitek itu udah membuat denah itu flow itu udah dipikirkan, di mana toilet, di mana ruang tamu, atau di mana lift, di mana lobby, itu udah dipikirkan secara experience, itu dipikirkan gitu kan, human behavior-nya gimana gitu kan. Nah akhirnya saya berpikir juga sama, akhirnya arsitek itu nggak suka ketika tiba-tiba saya ganggu nih, tiba-tiba saya kasih grafis yang jeblak gitu, kayak wah mereka pasti ngambek gitu, kayak gitu. Atau misal saya ada sebuah proyek hotel, arsitekturnya udah unik gitu. Nah saya biasanya ngambil dari situ.
uniknya itu yang kita angkat gitu. Karena kalau kita bikin karakter baru itu malah berantem dengan arsitekturnya gitu. Dan saya rasa desainer itu harus punya sensitivitas, karena rasa itu yang nggak bisa bohong sih kalau saya rasa ya. Jadi mendesain tuh harus pakai rasa sih kalau saya rasa gitu. Apapun lah, mau yang berhubungannya dengan kreativitas, dengan art gitu, dengan kesenian, dengan mau pelukis, mau musisi, mau penyanyi, mau desainer, mau produk, mau grafis, mau interior. Saya rasa rasa puitis itu yang saya rasa yang menurut saya itu menarik buat saya gitu. Kayak saya tertarik dengan banyak desainer, seniman, nggak tahu, saya tertarik dengan hal-hal seperti itu, art gitu, produk. Saya mengagumi Tado Ando gitu, atau Le Corbusier gitu. Saya banyak lah yang menginfluence saya. Saya mempelajari Kenzo Tange gitu. Kayak kenapa beliau bisa seperti itu gitu. Terus dan saya melihat Andra Matin tuh di Indonesia pertama kali menurut saya ada sosok desainer atau arsitek yang punya keyakinan tentang desain Indonesia modern gitu, dengan bentuk yang baru dan berjejaring dengan dunia internasional. Saya rasa baru sekarang gitu Indonesia arsitek tuh ada di radar internasional, ditulis sama apa namanya, aduh kok saya lupa, David Copperfield menulis tentang Andra Matin. Terus sekarang lagi buat satu buku oleh Tim Hasden UK. Terus depan-depanan pavilionnya sama Sanaa, sama Jahadid, sama Biarke, sama Jumtor, Peter Jumtor. Dan saya rasa bangga saya jadi orang Indonesia gitu kan. Itu yang ketika Andra Matin naik panggung di Venice Architecture Biennale, karena saya terlibat di situ, saya nangis. Pertama kali orang Indonesia gitu. Dan wah gila sih menurut saya, kayak Indonesia tuh maju gitu. Dan itu yang saya yakini bahwa orang itu ketika punya tujuan bakal ketemu sama orang yang tujuan yang sama. Saya sih yakin itu ya. Orang mau belajar pasti ketemu orang yang mau belajar. Orang mau beribadah pasti ketemu orang yang mau beribadah ya. Pasti kita mau ke masjid, mau ke gereja, mau ke mana gitu kan, pura gitu. Pasti kan ketemu orang yang beribadah gitu. Sama dengan halnya kehidupan menurut saya. Saya mau berbuat baik dengan desain buat Indonesia. Ternyata saya dipertemukan juga gitu dengan orang yang sama gitu. Yang pengen berbuat baik untuk Indonesia dengan desain, ya ternyata dipertemukan juga gitu. Dan saya rasa samalah sama mahasiswa juga, mau belajar yang serius pasti ketemu orang yang mau serius juga belajarnya gitu. Mau orang yang nongkrong belajarnya pasti ketemu orang yang nongkrong juga gitu. Dan akhirnya saya menemukan tentang cerita itu betul juga ya gitu kan. Ternyata tujuan kita tuh bakal dipertemukan juga dengan orang yang sama tujuannya. Gitu. Mungkin mengenai tadi pertanyaannya, saya selalu mengasah rasa itu sih sebenarnya. Melihat sesuatu dengan rasa gitu. Oh, kenapa ini bagus? Oh, ternyata ini. Pertama saya ke Jepang, saya diem. Ini mungkin sedikit cerita ya, kayak saya pertama kali menginjakan kaki di stasiun Tokyo, saya diem. Karena semuanya ini pasti dipikirin semuanya dengan baik. Itu yang saya nggak menemukan di Indonesia. Gitu. Jadi semua di orang landscape, mau orang urban, mau desainer, mau grafis, mau produk. Saya rasa itu semuanya emang orang yang serius di bidangnya gitu. Dan tujuannya membuat sebuah desain yang memiliki kualitas tertinggi. Bukan mendapatkan duit yang banyak. Itu yang saya rasa beda visinya. Gitu. Itu yang saya rasa kalau saya pergi ke beberapa negara ya. Gitu kayak, dan mungkin saya sempat nangis di Seoul waktu itu. Saya ikut kongres, penutupannya itu budaya China, budaya Korea,
dikombin dengan 3D mapping dan musik modern dan musik tradisional disatuin. Dan saya mengingat ketika di Indonesia, kenapa zaman dulu kan belum inilah beda inilah pemimpin negara gitu, kayak masih gamelan, masih jaipongan, masih tradisional gitu, kayak saya nangis di situ, kayak terharu, kayak oh kita terbelakang sekali. Ketika membahas budaya tuh kenapa harus budaya lama terus? Kenapa nggak dikombin dengan budaya zaman sekarang? Kayak kita hidup zaman sekarang, bukan zaman masa lalu gitu. Terus juga sama dengan apa ya, kayak Indonesia desain harus batik, harus tadi mungkin batik gitu atau wayang atau apa, sangat permukaan sekali gitu jadinya gitu, kayak gitu sih. Saya menghindari tentang desain Indonesia tuh, jujur saya sangat menghindari banget, karena saya rasa nggak ada gitu. Karena desain tuh, misal Swiss design tuh bukan diciptakan. Yang melabelkan Swiss design tuh orang-orang di luar Swiss, karena ada orang-orang yang membuat gerakan tentang universal design untuk diadopsi berbagai negara atau siapapun yang meyakininya, yang merasa manfaat, diambil ke negara masing-masing, dan itu orang Swiss yang membuat. Jadi mereka nggak membuat gaya desain. Yang mereka lakukan adalah konteks zaman itu ada problem apa, mereka bikin solusi dengan desain. Tidak pernah melabelkan gaya desain gitu. Dan saya rasa melabelkan Indonesia desain tuh nggak penting. Gitu. Yang penting manfaatnya yang konkret gitu. Apa yang kita buat dengan desain punya manfaat buat Indonesia gitu. Dan saya cukup berhenti membicarakan itu setelah saya pergi-pergi ke beberapa negara, kayak misal ke Korea. Kita tahu desain Korea itu karena ada aksara Hangulnya, di signage-nya, di informasi publik itu ada budaya lokalnya, karena masih komunikasinya menggunakan bahasa lokal. Ke Jepang dengan hiragana atau katakana atau kanjinya gitu. Ketika kita mendarat di bandara itu udah kita lihat identitas desainnya. Indonesia nggak ada gitu. Turun bandara sama kayak di Swiss, sama kayak di Amerika gitu. Semuanya alfabet gitu. ABCD gitu. Itu yang saya rasa emang udah berhenti ngomongin desain Indonesia sih menurut saya. Udah cukup berhenti. Terima kasih Pak Andi, terima kasih. Semoga sama-sama penjelasannya itu bisa, ya saya sih melihat bahwa Pandi adalah orang yang sangat passionate gitu. Dan saya pikir itu yang perlu ditularkan buat semua teman-teman di sini gitu ya. Passion banget gitu. Kayaknya dari mulai bangun sampai tidur yang dipikirin Pak Andi itu cuma desain gitu. Itu harus kayak gitu kayaknya kita jadi seorang desainer gitu. Bodit ya. Iya, ini kalau diterusin kita ngobrol bisa sampai malam. Tuh Pak. Asik banget soalnya, seru banget, asik seru banget gitu. Saya baru mau jadi back. Sebenarnya jadi ribet sih Pak buat saya. Karena milih barang aja jadi ribet buat saya sekarang. Milih apapun yang saya pakai jadi ribet banget. Iya. Bayang Pak. Karena kadang gitu lah. Ya, thank you Pak Martin. Terima kasih. Thank you Pak Alfian. Sama-sama. Masih boleh Pak Martin. Halo Fian. Pak, ya Pak Win. Masih ada kesempatan. Saya mau ngobrol sama Pak Andi juga sih. Boleh. Saya kasih ke panitia deh. Masih boleh nggak panitia? Satu pertanyaan lagi dari Pak Winoto. Kita udah lewat 1 jam sebenarnya. Singkat aja deh, Pak. Boleh deh, Pak. Boleh. Tanyain aja. Boleh. Ya. Oh, dari panitia boleh Pak Win. Silakan Pak. Oke, makasih. Makasih Alfian, Ferdinand juga. Gini. Halo Pak. Pak Andi, nama saya Winoto ya. Halo Pak. Winoto Usman. Saya sebetulnya salah satu yang ikut membantu jadi pengajar di UPH. Khususnya graphic design ya di DKV. Mungkin saya ini aja pertama mungkin pengalaman ya terkait dengan mungkin ada Pak Andi berhasil membangun karakter dan identitas yang sangat kuat di dalam karyanya Nusai gitu ya. Sampai-sampai mungkin saking kuat dan punya roh yang sangat strong gitu ya. Kemudian sampai ada mahasiswa yang pernah magang di Nusai. Saya lupa angkatan tahun Novi namanya.
Ya, ada 2 orang, Pak. 2 orang ya, Novi sama siapa saya lupa. Nah, habis itu kan mereka tugas akhir. Dan buat saya itu cukup influence-nya luar biasa menurut saya terhadap seorang mereka baru tugas akhir kemudian pengaruh kepada hasil karyanya juga gitu. Kebawa gitu loh maksud saya. Nah, gini, karakter ilmu Pak Andi itu kan sebetulnya kan ya mungkin mulai dari yang menjiwai dari Pak Andi sendiri, kemudian kepada tim kerja, kemudian kepada hubungannya dengan luar ya, hubungan dengan klien segala macam, yang kemudian kaitannya begini. Saya melihat misalnya nih langsung kepada tadi portfolionya Pak Andi itu ya contohnya. Sangat khas dengan misalnya tipografinya misalnya nih ya, sans serif gitu. Terus kemudian rata-rata karyanya itu main di kerning misalnya, jarak berjarak ya, brandnya misalnya. Terus cenderung banyak white paper, white space, natural, sangat minim warnanya gitu. Nah, apakah karakter itu juga akhirnya menjadikan risiko dalam hal membatasi kreativitas ya? Ya artinya apa? Mungkin jadi ada standar-standar tertentu yang dipakemkan di dalam timnya Nusaye yang kemudian ya mungkin saya merasa anak yang magang di situ juga jadi kayak ikut bukan ini ya, bukan terjerumus ya, tapi terbentuk dengan pemikiran seperti itu, Pak Andi. Jadi seperti kayak ada standarnya. Sampai font juga kepengaruh gitu. Sans serif yang simple, sederhana. Nah, ya pertanyaan saya sebetulnya gini, apakah dengan menanamkan ciri dan karakter itu yang kemudian ada sisi-sisi lain yang kemudian negatif gitu, Pak. Jadi cenderung jadi tidak berani misalnya ya out of the box gitu, yang berbeda gitu. Menyambung dengan tadi yang mungkin saya lihat nih portfolio yang ditampilkan itu yang cenderung standar cirinya sangat kuat, tapi yang membuat saya kok seperti itu aja. Itu aja deh singkatnya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak Winoto. Ya. Sebetulnya menurut saya kan merupakan salah satu pencapaian karir saya gitu, di mana saya pernah melakukan yang generalis gitu. Saya ngerjain yang eksperimen, saya ngerjain yang desain yang ekspresif pernah, berbagai klien pernah ngerjain buat Coca-Cola, buat McDonald, buat Marlboro, buat banyak Samsung, buat Simpati. Saya sangat banyak mengerjakan hal-hal yang emang generalis lah. Emang saya tergantung kliennya apa saya bisa kerjain gitu. Dalam satu tahap fase di mana saya ngerasa saya udah ngerasa cukup mengerjakan berbagai hal yang emang bisa mengikuti apa maunya klien gitu. Tapi ada fase pilihan saya gitu. Jadi saya juga tetap nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Terus yang saya pengen tekankan sebenarnya saya pengen punya manifesto dalam Nusaye gitu kan, tentang prinsip-prinsip yang saya buatkan di Nusaye, Bible-nya atau Al-Qur'annya gitu. Jadi saya punya poin-poin yang emang itu nggak bisa dilanggar di Nusaye gitu. Tentang detail and tipografi, tentang harmonisasi. Saya senang dengerin jazz gitu kan. Saya ibaratkan desain itu sebuah musik jazz gitu, nggak bisa kaku, nggak bisa walaupun mungkin lihat desainnya sebegitu-gitu aja, tapi mungkin Bapak tahu mungkin ya Livia sama siapa Novi itu katanya suka nangis ya. Kayak cerita ke dosennya, wah kerja di Nusaye gila katanya. Membuat sebuah desain yang simple dan efektif itu prosesnya lebih berat dibanding desain yang sangat generalis atau sangat ekspresif ya. Karena kerningnya ngapas dikit aja nggak enak. Karena gridnya nggak lurus dikit aja 1 pixel nggak menarik gitu. Ada detail gitu.
di situ saya menemukan kualitas desain dibanding desain yang ekspresif, di mana ada ketelitian, di mana ada keteraturan, di mana ada sistematis. Di situ saya menemukan nilai bahwa persisten, ketekunan, ketelitian hadirnya di situ. Itu yang saya rasa, dan saya setelah banyak membaca legend-legend yang saya kagumi, seperti Amy Roeder, seperti Armin Hoffman, seperti Joseph Muller-Brookman, seperti Helmut Schmidt, seperti Kenya Hara, seperti Aung San Suu. Banyak yang saya kagumi, dan mereka tuh memiliki menganut hal-hal yang tentang seperti itu, tentang proses, tentang efektivitas, tentang mempertanyakan apakah harus seperti itu, apakah bisa seperti ini, gitu. Dan apa ya, saya menganut tentang fungsi gitu, fungsi yang memang kalau harus dikasih, kalau bisa dengan simple tuh dimengerti, kenapa harus heboh gitu. Tapi kasih yang simple atau yang sederhana tapi kualitasnya paling tinggi gitu. Jadi bukan yang asal seadanya gitu. Ada bagaimana sebuah desain punya karakter, punya jiwa gitu. Walaupun itu sekedar poster gitu. Itu yang saya yakini sebetulnya Pak, kayak tentang kualitas desain yang tertinggi gitu. Jadi saya bisa ngerjain yang heboh, yang ramai, tapi tetap dengan gaya saya gitu. Kayak gitu. Jadi saya emang sengaja membuat sistem karena saya banyak terinfluen oleh arsitek, saya banyak terinfluen oleh desainer yang saya rasa mereka berhasil dan sangat punya keyakinan, dan akhirnya menawarkan hal baru bagi publik gitu kan. Misal kayak mungkin yang masih muda ada Jinya Ishigami, arsitek dari Jepang, umur ya 40 lebih lah. Bagaimana dia punya prinsip tentang freeing arsitektur, mempertanyakan tentang arsitektur yang sudah hadir gitu, kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Tapi yang saya capai sekarang mungkin hanya bisa membuat berangkat dari yang benar dulu aja gitu. Membuat dari yang benar, terus mencoba saya selalu bilang ke anak-anak yang baru di kantor saya, kamu lupakan ilmu tipografi di luar sana, gitu kan? Karena saya sangat sulit nanti untuk mengasih tahu tipografi yang menurut saya benar, gitu kan? Tentang misal statementnya Muller-Brookman, tidak ada lagi tipografi atau font yang baik selain Baskerville, Helvetica, Universe, Accident. Setelah itu hanya pengulangan, hanya modifikasi-modifikasi yang malas, kata dia gitu. Karena beliau bilang, Universe itu font untuk universal, Helvetica itu untuk bahasa Inggris, Bodoni itu untuk Itali. Mereka tuh bilang seperti itu, saya rasa udah punya keyakinan, dan dia berstatement di umur 50 tahun. Gitu. Makanya dia bilang, saya bisa ngomong gini ketika saya udah 50 tahun. Gitu. Mungkin beda jawaban saya ketika dia bilang kalau saya masih umur 30-an. Dia bilang gitu. Akhirnya dia berstatement bahwa font yang saya buat hanya font-font yang ini aja, dibilang, yang saya pakai, dibilang kayak gitu. Terus saya sampai sekarang masih mengagumi masih terus belajar sih Pak, gitu kan. Mungkin tahun ke depan atau berapa tahun ke depan lagi saya banyak bakal berubah, tapi saya nggak tahu gitu. Berubah seperti apa. Ya pasti berubah lebih baik, Pak. Amin. Itu sih yang saya yakini gitu. Dan saya meyakini bahwa orang zaman dulu lebih pintar dari zaman sekarang. Kayak gitu sih. Dan dan pro kontra itu juga sangat hadir dari zaman dulu. Kayak saya mempelajari tentang sistem sekolah di Jerman. Ada Max Biels, ada Otto Eicher. Gitu. Jadi saya coba memahami cara pikirnya mereka gitu. Kayak gitu. Seperti apa sih gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu gitu kan. Mereka punya keyakinan gitu. Dan mereka tuh ketemu orang-orang hebat juga. Misal Otto Eicher ketemu Norman Foster membuat stasiun Bilbao.
kayak bagaimana seorang graphic designer punya peran yang sangat besar di sebuah kota, membuat stasiun Bilbao dari mulai signage, dari mulai halte-nya sampai ke signage dan identitasnya, kolaborasi dengan Norman Foster. Dan saya rasa itu yang mungkin saya impikan juga ya, bekerja sama-sama arsitek membuat sebuah kota gitu. Dan saya sekarang membantu Andra Martin buat Tubaba, satu kota juga gitu. Terus bagaimana Muller Brookman dengan arsitek namanya saya lupa, membuat guideline kereta api di Swiss Rail. Bagaimana seorang desainer itu punya dampak yang begitu besar bagi kehidupan gitu sih. Itu yang mungkin saya pikirin gitu. Tapi konteks zaman sekarang gitu, bukan zaman dulu. Gitu, dengan poin-poin yang saya buat gitu. Saya membuat poin-poin tentang desain di Nusai, tapi manifesto besarnya tentang harmonis gitu. Gitu sih, Pak. Ya seperti seniman juga sih akhirnya. Ya kayak Martin itu kan juga seperti seniman. Orang udah tahu karakter dia, kalau nggak suka nggak usah pakai Andra Martin gitu kan. Ya, karena menurut saya ke depan itu spesifikasi sangat penting, karena ketika kita spesifik itu berarti kita punya keahlian di situ. Gitu, karena sekarang itu menurut saya sangat banyak sekali studio desain, banyak sekali desainer. Akhirnya kan ada pertanyaan, kenapa saya harus pakai kamu? Apa yang kamu tawarkan dibanding yang lain? Gitu. Itu yang saya rasa penting gitu. Gitu. Yeah. Self branding. Dan saya harus belajar banyak sama Pak Winoto nih. saya selalu menghormati orang-orang yang lebih dulu sih, Pak. Yang ya sebetulnya yang tadi disampaikan sama Pak Andi itu juga sama. Saya juga ya termasuk mungkin orang dulu ya. Jadi apa namanya fanatik sama font gitu. Ada font-font tertentu yang sampai sekarang juga ngotot harus pakai font itu gitu. Juga terjadi gitu, dan font-fontnya font lama juga gitu. Sans gitu ya. Frutiger gitu. Yeah. Frutiger. Jadi kalau mau berpindah hati ke font-font sekarang itu berat sekali gitu. Nah, mungkin teman-teman yang masih kuliah sekarang harus tahu ya Adrian Frutiger siapa gitu. Itu juga memang ada sejarahnya. Kita juga belajar sejarah tipografi. Penting sih. Memang sangat penting. Penting dia. Penting sekali itu. Ada Willy Koons. Kalau udah ngomong tipografi, saya suka lupa waktu. Seru soalnya. Nggak tahu kenapa. Bisa sampai jam 12 ya. Mungkin kapan-kapan samain deh ke OPH. Boleh, Pak. Saya juga masih banyak pertanyaan sebenarnya mau ajak ngobrol lagi, cuma mungkin mau nggak mau mesti di forum lain ya, gitu ya. Boleh, Pak. Makasih Pak Alfian, Pak Ferdinand, Pak Winoto. Makasih sama. Terima kasih. Pertanyaannya. Mungkin kami tutup dulu kali ya. Kalau saya mungkin bisa kasih satu kata penutup tadi ya, kata-kata Pak Andi di awal ya. Dan kalau ngomongin desain tuh buat yang benar dulu sebelum yang bagus. Karena kalau udah dari yang benar baru bisa kemana-mana gitu ya. Bisa yang bagusnya pun kemana-mana ya. Bagusnya bukan dalam artian bagus indah dilihat aja, tapi juga tadi ya yang berguna gitu. Hal-hal lain itu yang kecil-kecil mungkin pertama tadi ya yang banyak dibahas ketika sesi review karya mahasiswa itu adalah fundamentals ya. Jadi dan itu ya sebenarnya bukan suatu hal luar biasa, tapi itu standar untuk menjadi profesional gitu. Ini mungkin masukan buat mahasiswa bagus banget gitu. Jadi yang desain fundamentals itu nggak boleh dilupakan dan mesti embodied gitu. Jadi bikin semua karya selalu ada. Dan terakhir yang saya tangkap juga research ya. Jadi ketika tadi sempat bicara value segala macam, nah itu sebenarnya kalau dari yang saya tangkap dari pembahasan Pak Andi Martin, research yang mendalam dan tadi Pak Ferdinand sempat menambah relevan itu tuh penting sekali ya, dan kemampuan buat analisa ya, kemampuan critical thinking untuk membaca data tersebut gitu. Itu mungkin dari saya Pak. Mungkin Pak Ferdinand boleh menambahkan. Ya, oke. Saya ada 3. Halo, kedengeran?
Kedengaran? Ya, oke. Saya ada tiga pokok lah ya yang saya dapatkan dari keseluruhan diskusi dan aktivitas berbagi hari ini gitu. Yang pertama tadi ini saya ulang lagi gitu bahwa pemahaman akan konteks itu amatlah penting gitu ya. Dan form itu nggak bisa dipahami terlepas dari konteks gitu. Nah, konteks itu banyak ya. Konteks itu kan bisa kultural, bisa ekonomi, bisa sosial, bisa politik gitu ya, teknologi gitu ya. Lalu bagaimana memahami konteks itu? Ya kita mesti cukup knowledgeable ya, harus cukup berwawasan untuk bisa memahami konteks sehingga kita mampu melihat relevansinya bagi penyusunan atau eksplorasi bentuk kita gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana wawasan itu bisa mencukupi gitu. Ya ini tadi Pak Andi sempat sebut gitu ya, maksud membaca atau melek terhadap literatur itu menjadi penting ya saya rasa ya. Jadi desainer itu ya nggak cuman persoalan ya pastinya outputnya luarannya ya pasti visual gitu ya, cuman kan cara berpikir segala macamnya itu kan juga harus berdialog dengan yang tekstual gitu ya. Saya rasa ya membaca itu kan juga ngelatih kemampuan berpikir abstrak gitu ya. Dengan membaca kan kita bisa ngebayangin sebuah situasi dari narasi yang dibangun, kita bisa ngebayangin secara visual gitu ya, situasi yang seperti apa, seperti itu ya, kurang lebih. Itu pokok yang pertama. Jadi form dan konteks itu bukan sesuatu yang bisa dimengerti secara terpisah gitu ya. Dan memahami konteks itu butuh wawasan. Wawasan itu dapat dibangun lewat kegiatan membaca gitu ya, atau ya, menjadi mau disapa oleh literatur gitu ya. Yang kedua, pokok kedua ini mengenai pentingnya pemahaman batas dari keilmuan gitu. Kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Pak Andi itu jadi bisa terbuka untuk berdialog dengan disiplin ilmu lain, ya pasti sadar atau tidak sadar Pak Andi sendiri mungkin paham ya batas keilmuannya tuh di mana gitu. Paham batas di sini bukan berarti jadi membatasi ya. Ini dua hal yang berbeda gitu. Justru kalau kita tahu batas dari disiplin ilmu kita pun juga jadi paham bagaimana kemungkinan apa yang mampu kita lakukan bersama disiplin ilmu kita gitu. Ya kalau karena yang namanya disiplin ilmu ya namanya juga disiplin ya pasti ada batasan. Cuman karena ada batasan kemungkinan itu jadi terbuka gitu. Karena Pak Andi tahu gitu ya batas-batas dari katakan saya graphic design, batas-batas dari tipografi, batas-batas dari komunikasi secara visual, dia pun juga jadi paham bagaimana berdialog dengan keilmuan lain gitu. Dan dari hasil dialog itu ya mungkin the so-called novelty, walaupun tidak ada yang baru ya di kaki langit ya, cuman kebaruan dalam aspek partikular atau tertentu itu menjadi mungkin gitu. Ya, itu yang kedua gitu ya. Jadi memahami batas dari keilmuan kita itu penting gitu. Ya, jadi tahu batas keilmuan itu juga sama juga kita tahu diri, batasan dari diri kita gitu ya. Ini mengingatkan saya ya tentang salah satu semboyan dari kuil Delphi yang diagung-agungkan oleh Socrates gitu. Gnosis Sauton, yang artinya know thyself, tahu diri gitu. Tahu diri ya tahu batas gitu. Tahu batas ya tahu disiplin ilmu, batas disiplin ilmu kita, tahu juga batas pengetahuan kita. Dengan pemahaman akan batas kita juga memahami kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa diaktualisasi gitu. Karena kita tahu batasnya. Jadi kita tahu kemungkinannya gitu. Oke, ya sedangkan yang dan dari pemahaman tersebut gitu ya akhirnya Pak Andi ini ketemu satu posisi ya. Saya rasa posisinya tuh
cukup jelas gitu ya. Ya kalau kita mau merujuk ke sejarah desain, ya first thing first manifesto gitu ya, bahwa the beautiful and the good itu bukan juga sesuatu yang terpisah gitu ya. Jadi the aesthetics and the ethical itu saling melebur gitu ya, satu dengan yang lain gitu. Dan ini juga kalau merujuk ke sejarah disiplin ilmu yang satu lagi gitu ya, filsafat gitu ya, kalau kita merujuk ke pemikiran Plato gitu, zaman Yunani kuno gitu ya, Plato pun juga tidak memisahkan antara the good, the true, the good and the beautiful. Ya, jadi yang benar, yang baik, etis dengan yang indah, estetis itu tidak dapat dipisahkan kayak begitu. Dan ini saya rasa sedikit banyak muncul ya kalau di dalam lingkup sejarah desain itu muncul ya dalam first thing first manifesto tadi yang akhirnya sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir Pak Andi dan akhirnya dia menemukan posisinya yang distintif ya, yang bukan kopiannya Emil Ruder, bukan, cuman ya Nusai ini kan hasil dari dialog berbagai pandangan dunia tentang desain itu sendiri gitu, berhasil dialog dari dengan sejarah-sejarah pemikiran desain, bukan cuma graphic design tapi juga berdialog dengan arsitektur juga gitu ya, sehingga uniqueness yang menjadi yang melekat pada Nusai ini jadi muncul gitu ya. Lalu poin yang terakhir, pokok yang ketiga yang saya lihat ini yang penting juga, ini yang mungkin sekarang nih gersang gitu ya di anak-anak zaman sekarang gitu ya. Anak-anak zaman sekarang itu kan banyak ya, saya bilang anak-anak zaman sekarang nih nggak pukul rata semua ya. Saya bilang nih kebanyakan, jadi bukan hanya kebanyakan itu kan bukan berarti semua ya, ada juga yang tidak gitu. Tapi kebanyakan dari zaman sekarang itu melihat desain itu sebagai objek instrumental yang bisa dieksploitasi, dimanipulasi sedemikian rupa sehingga saya bisa hidup dari desain gitu. Sedangkan yang dijalankan oleh Pak Andi itu saya lihat bukan hanya hidup dari desain, tapi juga hidup untuk desain. Ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau hidup dari desain, kita menempatkan desain itu sebagai, katakan saja, ya sekrup-sekrup dari industri gitu ya, yang darinya kita bisa bertahan hidup gitu, bisa cari makan lah. Apakah itu totally salah dan apakah itu benar terrible atau sinister? Enggak juga, tapi harus diimbangi saya rasa dengan sikap hidup untuk desain. Nah, ketika kita ngomong hidup untuk desain itu kita tempatkan sebagai disiplin gitu, dan diri kita itu sebagai disciple, ya. Ada disiplin, ada disciple gitu. Disciple ya pengikut gitu, ya. Kalau dan saya rasa sedikit banyak di apa yang Pak Andi sampaikan ya. Kalau misalnya Pak Andi tidak melihat desain itu sebagai disiplin dan dia tidak menempatkan diri dia itu sebagai disciple atau pengikut gitu, dia nggak akan bersusah payah, nggak akan stres-stres, nggak akan capek-capean, nggak akan pusing-pusing gitu. Ya, udah aja ngikutin aja apa kata pasar, udah yang penting saya bisa makan beres gitu. Tapi kan dari apa yang disampaikan kan tidak seperti itu ya, ya gitu. Dan mungkin untuk bisa ada di dalam tegangan hidup dari desain dan hidup untuk desain adalah bernilai ya, saya rasa, untuk terus merawat kegelisahan. Jadi kegelisahan itu, rasa cemas itu ya sesuatu yang memang harus terus-menerus dirawat gitu ya. Ya kalau bahasa populernya jangan stuck sama comfort zone lah, kayak begitu. Ya mungkin dan itu kegelisahan itu layaknya kejenuhan, itu pun juga saya rasa privilege kita sebagai manusia di dalam kehidupan gitu. Ya. Oke, baik, saya rasa itu aja penutup dari saya gitu, Pak Andi. Terima kasih, Pak. Iya.
begitu aja. Oke, Pak Alfian, saya rasa cukup dari saya segitu aja. Ya, thank you. Mungkin kita udah di penghujung sesi ini gitu ya. Jadinya ya mungkin kami mengucapkan terima kasih sekali lagi ya untuk Pak Andi Rahmat udah menyediakan waktunya dan lebih dari alokasi waktunya. Jadi ya seru banget ya, maksudnya kalau kita rasanya kalau yang gini yang tua-tua gitu ya, geek out gitu di sini gitu. Bisa malam banget gitu. Ya semoga kali masih ada kesempatan ya untuk berbincang lagi lebih lanjut karena masih banyak yang bisa dibicarakan. Ya pastinya kami rasa sharing dan sesi review hari ini tuh bakal berguna banget ya untuk yang mendengarkan semua di sini gitu. Dan semoga bahkan bisa life changing juga harapannya gitu. Bisa mengarahkan salah satu dari yang ada di sini untuk punya tujuannya itu akan sangat baik gitu.